Selamat sore semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki di pertemuan ke-15 ya. Di pertemuan ke-15 pada sore hari ini, Mas Mbak semua, tepatnya pada tanggal 30 April, kita membahas materi tentang konflik, manajemen konflik, dan negosiasi ya. Di sore hari ini, Mas Mbak semua, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan konflik ya. Nanti manajemen konflik, kemudian negosiasi. Konflik berasal dari kata kerja Latin configure ya, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Inilah Mas Mbak semua, menurut sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses antara dua orang atau lebih ya. Kemudian salah satu pihak itu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan dan membuatnya tidak berdaya. Nah, ketika Mas Mbak semua mengetahui pengertian konflik ya, arti konflik di sini secara sosiologis, pastinya di benak Anda itu adalah yang negatif ya. Akan tetapi di mata kuliah perilaku organisasi ini, Mas Mbak semua, kita memahami atau membahas konflik ya. Memahami konflik ini adalah hal yang positif, karena konflik ini nanti kita akan melihat dari manajemennya ya. Mas Mbak semua, inilah pengertian dari konflik secara sosiologis ya. Ada beberapa pengertian konflik ini menurut beberapa para ahli. 1. Menurut Tokwiri dalam Neutron dan Davis, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. 2. Menurut Gibson et al., hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Kemudian untuk faktor penyebab konflik ada bermacam-macam. Beberapa faktor penyebab konflik yaitu saling bergantungan. Saling bergantungan dalam pekerjaan terjadi jika dua kelompok organisasi atau lebih saling membutuhkan satu sama lain guna menyelenggarakan tugas ya. Perbedaan tujuan yang terdapat di antara satu bagian dengan bagian yang lain yang tidak sepaham bisa menjadi faktor penyebab munculnya konflik ya. 2. Perbedaan persepsi atau pendapat dalam hal menghadapi suatu masalah. Perbedaan persepsi yang ditimbulkan inilah yang menyebabkan munculnya konflik. Mas Mbak semua, di sini kita mengetahui bahwa faktor penyebab konflik itu bermacam-macam ya. Nah, dari kita lihat saling bergantungan, perbedaan tujuan, perbedaan persepsi atau pendapat, ini merupakan faktor penyebab konflik ya.
Dimana ketika misalkan saja di dalam organisasi persepsinya itu berbeda, pasti akan munculnya konflik. Kemudian tujuan yang berbeda, ya, tujuan yang berbeda juga akan memunculkan konflik. Nah, inilah Mas Mbak semua faktor penyebab konflik, ya. Pada hakikatnya terdapat dua pandangan utama mengenai konflik, yaitu yang pertama pandangan tradisional. Setiap konflik akan mengganggu kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Karena itu, konflik selalu mengandung pengertian negatif, jelek, dan destruktif. Tanggung jawab manajemen adalah mencegah timbulnya konflik. 2. Pandangan interaksional. Konflik memberikan dorongan terjadinya perubahan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Tanpa konflik, suatu organisasi akan statis, apatis, dan tidak tanggap. Namun, agar konflik dapat fungsional, maka harus terkendali. Inilah Mas Mbak semua hakikat yang terdapat dalam pandangan utama itu mengenai konflik. Jadi kita lihat dari pandangan tradisional. 2, pandangan interaksional. Kalau pandangan tradisional pastinya langsung bersifat negatif, ya. Nah, tetapi kita di sini juga melihat pandangan itu melalui interaksional, ya, adanya perubahan, pengambilan keputusan itu lebih baik. Maka ketika tanpa konflik, suatu organisasi itu akan statis, apatis, dan tidak tanggap. Namun agar konflik itu dapat fungsional, maka harus terkendali. Mas Mbak semua, dimana ketika kita itu memahami konflik, ya, pandangan yang sangat tradisional itu memandangnya sangat negatif. Tetapi ketika kita sudah masuk di dalam konflik kaitannya di dalam organisasi, kemudian nanti di manajemen konflik, pastinya untuk pandangan interaksional ini, ya, konflik sangat dibutuhkan. Karena ketika konflik ini ada, maka organisasi itu akan lebih baik, ya, akan lebih fungsional, nah, akan lebih terkendali seperti itu, ya. Nah, dimana ketika tanpa konflik Mas Mbak semua, itu organisasi itu akan biasa-biasa saja, ya, apatis, nah, statis itu. Nah, jadi biasa saja. Nah, ketika sudah masuk di dalam konflik, ini pastinya akan mempengaruhi, ya, di dalam organisasi itu akan semakin baik, ya, karena berargumen pastinya pendapat si A, si B itu nanti dijadikan suatu ide yang bagus seperti itu. Kemudian setelah Anda memahami konflik, di sini kita lihat dari manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik sangat berpengaruh bagi anggota organisasi. Pemimpin organisasi dituntut menguasai manajemen konflik agar konflik yang muncul dapat berdampak positif untuk meningkatkan mutu organisasi. Ya, Mas Mbak semua perlu Anda pahami di dalam manajemen konflik ini pastinya adanya aksi dan reaksi antara pelaku pihak luar dalam suatu konflik, di mana manajemen konflik ini sangat berpengaruh bagi anggota organisasi. Pemimpin organisasi itu dituntut untuk menguasai manajemen konflik, ya. Maka kalau manajemen konflik itu tadi dikuasai, ya, seorang pemimpin menguasai dari manajemen konflik itu tadi, nah, maka akan yang muncul apa konfliknya? Berdampak positif untuk meningkatkan mutu organisasi, ya. Mas Mbak semua perlu digarisbawahi bahwa seorang pemimpin itu dituntut untuk menguasai manajemen konflik agar konflik itu dapat berdampak positif. Jangan dianggap konflik itu, ya,
negatif saja, karena tadi kita lihat ya, kalau hanya berpendapat, apalagi kita berpikir yang negatif, itu pastinya secara tradisional ya. Tapi di dalam manajemen konflik ini adalah ketika ada konflik itu, maka nanti konflik itu harus muncul yang positif. Nah, positif itu pastinya nanti untuk meningkatkan mutu organisasi. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Bagi pihak luar, sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang suatu konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. Demikian sebaliknya, jika konflik tersebut hanya memuaskan individu saja, tetapi menurunkan kinerja kelompok, maka konflik tersebut disfungsional ya. Mas Mbak semua, ketika kita sudah memahami ya kaitannya dari manajemen konflik ya, kita lihat dari pihak luar, pihak ketiga ya. Nah, inilah Mas Mbak semua di mana konflik itu pasti memuaskan hanya individu saja. Tetapi kalau kita melihat di dalam organisasi, konflik ini adalah hal yang positif, konflik itu, karena nanti akan meningkatkan mutu organisasi. Upaya penanganan konflik itu sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan karena setiap perubahan dalam suatu organisasi itu cenderung mendatangkan konflik. Perubahan institusional yang terjadi, baik direncanakan atau tidak hanya berdampak pada perubahan struktur dan personalia, tetapi juga berdampak pada terciptanya hubungan pribadi dan organisasional yang berpotensi menimbulkan konflik. Di samping itu, jika konflik tidak ditangani secara baik dan tuntas, maka akan mengganggu keseimbangan sumber daya dan menegangkan hubungan antara orang-orang yang terlibat. Untuk itulah diperlukan upaya untuk mengelola konflik secara serius agar keberlangsungan suatu organisasi tidak terganggu. Mas Mbak semua, maka di dalam konflik itu harus dikelola. Nah, jadi ada manajemen konflik itu tadi ya. Kemudian kita melihat dari Stoner. Stoner ini mengemukakan 3 cara dalam mengelola konflik, yaitu yang pertama merangsang konflik di dalam unit atau organisasi yang prestasi kerjanya rendah karena tingkat konflik yang terlalu kecil. Termasuk dalam cara ini minta bantuan orang lain ya. Ketika Mas Mbak semua di dalam organisasi itu masih kecil, pastinya konflik yang terjadi adalah kecil ya. Kemudian menyimpang dari peraturan, menata kembali struktur organisasi ya, menggalakkan kompetisi di mana setiap anggota ya harus kompetisinya ya itu harus selalu diutamakan ya, berlomba-lomba untuk kompetisi. Memilih manajer yang cocok. 2. Meredakan atau menumpas konflik jika tingkatannya terlalu tinggi atau kontraproduktif ya. Dimana konflik itu pasti ada tingkatannya Mas Mbak semua. Ketika tingkatan konflik itu tinggi ya, kan sudah tidak produktif karena kontraproduktif itu. Nah, itu harus dikendalikan, harus bisa diredakan seperti itu ya. Maka penguasaan pemimpin di dalam manajemen konflik ya, konflik harus bersifat positif ini harus dikuasai ya. 3. Menyelesaikan konflik. Namanya konflik harus diselesaikan dengan baik-baik ya.
Kemudian metode penyelesaian konflik yang disampaikan Stoner adalah dominasi dan penguasaan. Hal ini dilakukan dengan cara paksaan, perlunakan, penghindaran, dan penentuan melalui suara terbanyak, ya. Kompromi, pemecahan masalah secara menyeluruh. Konflik yang sudah terjadi juga bisa diselesaikan lewat perundingan. Cara ini dilakukan dengan melakukan dialog terus-menerus antara kelompok untuk menemukan suatu penyelesaian maksimum yang menguntungkan kedua belah pihak. Melalui perundingan, kepentingan bersama dipenuhi dan ditentukan penyelesaian yang paling memuaskan, ya. Nah, kita lihat gaya perundingan untuk mengelola konflik, ya. Untuk mengelola konflik pastinya dilakukan dengan cara yang pertama itu pencairan, yaitu dengan melakukan dialog untuk mendapatkan suatu pengertian, ya. Dialog, komunikasi itu sangat diperlukan agar apa? Suasana itu tadi sudah mencair. 2. Keterbukaan. Pihak-pihak yang terlibat biasa jadi tidak terbuka, apalagi jika konflik terjadi dalam hal-hal yang sensitif dan dalam suasana yang emosional, ya. Mas Mbak semua, kita sudah mengetahui dari pencairan, 2 keterbukaan, 3 adalah belajar empati. Belajar empati yaitu melihat, ya, kondisi dan kecemasan, ya, orang lain sehingga didapatkan pengertian baru mengenai orang lain. Nah, belajar empati Mas Mbak semua. 4. Mencari tema bersama. Pihak-pihak yang terlibat itu dapat dibantu dengan cara mencari tujuan-tujuan bersama. 4. Menghasilkan alternatif. Hal ini dilakukan dengan jalan mencari alternatif untuk menyelesaikan persoalan yang diperselisihkan. 5. Menanggapi berbagai alternatif. Setelah ditemukan alternatif penyelesaian, hendaknya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik itu mempelajari dan memberikan tanggapan. 6. Mencari penyelesaian. Sejumlah alternatif yang sudah dipelajari secara mendalam itu dapat diperoleh suatu konsensus untuk menetapkan suatu penyelesaian. 7. Ya, membuka jalan buntu, ya. Kadangkala ditemukan jalan buntu sehingga pihak ketiga yang objektif dan berpengalaman dapat diikutsertakan untuk menyelesaikan masalah, ya. Jadi bisa pihak ketiga Mas Mbak semua, ya, yang bisa nanti bersifat yang objektif seperti itu. 8. Mengikat diri kepada penyelesaian di dalam kelompok. Setelah dihasilkan penyelesaian yang disepakati, pihak-pihak yang terlibat dapat memperdebatkan dan mempertimbangkan penyelesaian dan mengikatkan diri pada penyelesaian itu. 9. Mengikat seluruh kelompok. Tahap terakhir dari langkah penyelesaian konflik adalah dengan penerimaan atas suatu penyelesaian dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Kemudian kita mengetahui model penanganan konflik yang kaitannya di sini ada Sondang, ya, disampaikan oleh Sondang itu dengan cara tidak menghilangkan konflik, namun dikelola dengan cara bersaing, kolaborasi, mengelak, akomodatif, kompromi, ya. Jadi kalau konflik itu jangan dihilangkan, tetapi bisa dikelola Mas Mbak semua. Dengan adanya konflik itu nanti akan menimbulkan bersaing, kolaborasi, mengelak, akomodatif, dan kompromi ini akan menjadikan mutu organisasi itu lebih baik, seperti itu, ya. Nah, kita di sini yang terakhir akan membahas kaitannya dengan negosiasi. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial
saat pihak-pihak yang terlibat itu berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Ya, maka kita akan melihat dari beberapa tujuan di sebuah negosiasi dalam bisnis, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. 2. Untuk mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. 3. Untuk mendapatkan atau mencapai kondisi saling menguntungkan di mana masing-masing pihak merasa menang, yaitu win-win solution. Mas Mbak semua, di dalam tujuan negosiasi dalam bisnis ini adalah Mas Mbak semua tujuannya pastinya untuk mencapai kata sepakat, ya, kesamaan persepsi tadi ya, saling pengertian dan persetujuan. Kemudian 2, mendapatkan atau mencapai kondisi yang dimana penyelesaian atau jalan keluar ini masalah yang dihadapi bersama, ya. 3, tidak ada yang dirugikan, tetapi di sini merasa menang semua, yaitu win-win solution. Selain mempunyai tujuan, Mas Mbak semua, negosiasi ini mempunyai manfaat. Manfaat yang diperoleh dari sebuah proses negosiasi di dalam pengertian bisnis ini, yaitu untuk mendapatkan atau menciptakan jalinan kerjasama antar badan usaha atau institusi ataupun perorangan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha bersama atas dasar saling pengertian. Kemudian dalam sebuah perusahaan, sebuah proses negosiasi akan memberikan manfaat untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih luas dan juga mengembangkan pasar yang diharapkan memberikan peningkatan penjualan. Untuk melakukan sebuah negosiasi, terdapat keterampilan dasar yang dapat digunakan saat sedang bernegosiasi. Maka kita lihat dari keterampilan dasar dalam bernegosiasi, yaitu yang pertama, ketajaman pikiran. 2, sabar. 3, kemampuan beradaptasi. 4, daya tahan. 5, kemampuan bersosialisasi. 6, konsentrasi. 7, kemampuan berartikulasi. Kita lihat contoh kasus konflik organisasi, ya. Inilah Mas Mbak semua bisa Anda baca, di mana dalam kasus Hambalang ada perbedaan pendapat antara pemimpin, Mas Mbak semua, ya. Kemudian di sini Mas Mbak semua nanti bisa membaca, dan kemudian itu pastinya dari konflik, ya. Konflik ini Anda bisa mengetahui, Mas Mbak semua, ya. Maka di sini Mas Mbak semua silahkan Anda menjawab pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama, jelaskan pengertian konflik dan manajemen konflik. 2, jelaskan tujuan negosiasi dalam bisnis, ya. Mas Mbak semua, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan ini pastinya sudah saya sampaikan pada materi yang tadi ya Mas Mbak semua, yang sudah saya jelaskan. Oke Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Saya ulangi lagi Mas Mbak semua, untuk login di Siakat pada pertemuan ke-15 pada sore hari ini pada tanggal 30 April 2021, ya. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.